Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua ya, teman-teman baik itu di studio podcast kita ataupun di manapun yang berada ya teman-teman yang menyaksikan podcast kali ini. Kali ini kita bakal masuk ke sesi podcast LDF UPN Veteran Jakarta, dan untuk itu kita kebagian nih terkait daripada Rohis ya atau LDF kita yang lain, yaitu ada Ari Salah. Oke, boleh nih dari Ari Salah sendiri ya, perkenalan dulu nih dari kader-kader kita yang ganteng-ganteng ini. Boleh dari, silakan Mas. Oke, perkenalkan nama Ane Muhammad Teguh Prananto. Ane dari FKI Ari Salah. Ane angkatan 2021 program studi informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ane Muhammad Rehnata Rahman. Ane sebagai Departemen Syiar, sebagai anggota Departemen Syiar dari Ari Salah. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Kita kedatangan daripada ketuanya, yaitu ketuanya langsung nih daripada Ari Salah, dan juga penggerak daripada sosmed dari Ari Salah itu ada Rehan sendiri selaku divisi daripada Medfo ya. Yes. Ya, itu ya. Dan kurang rasanya kalau Ane belum perkenalan ya teman-teman. Ane Muhammad Al-Falah dari LDK Uswah selaku yang akan memandu acara podcast kali ini dengan kita kebagian daripada sesi LDF Ari Salah itu sendiri. Oke. Mungkin Ane tadi terkait Bang Teguh dan juga Bang Rehan selaku kesibukannya terkait di ketuanya juga dan juga di bagian Medfo ya, informasi. Mungkin kita tanya sedikit ya teman-teman ya terkait kesibukannya. Agak kurang rasanya kalau kita nggak menanyakan kesibukan di luar daripada yang tadi mereka menjabat. Boleh dari Bang Teguh sendiri nih, di luar daripada Ketua Ari Salah apa aja sih kesibukannya? Boleh di-sharing ke teman-teman semua. Oke, untuk kesibukan Ane ya di luar Ari Salah itu sendiri ada yang paling pertama Ane juga mengikuti kegiatan KSM Robotika. Lalu selain itu Ane juga belajar sendiri di rumah terkait apa yang Ane tekuni, apa yang Ane minatin, dan juga Ane masih menunggu-nunggu pengumuman dari perlombaan yang Ane ikuti. Wow, luar biasa nih. Produktif banget ya teman-teman ya, ketua daripada Ari Salah. Mungkin lanjut nih ke ketua divisi daripada Medfo dari Ari Salah sendiri. Boleh, Pak? Oke, untuk Ane sendiri kesibukannya mungkin untuk sekarang yang selain dari Syiar di Ari Salah, yaitu juga Ane menjabat dari ketua Syiar di LDK Uswah. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau belum tahu, LDK ini untuk ini ya, mengawasi tentang kampus. Kalau LDF itu kan tentang fakultas ya. Nah, ini Ane juga menjabat di tingkatan kampusnya, dan Ane juga kebetulan di MPM, Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa, itu Ane juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, lebih tepatnya sebagai Medfo. Begitu. Wow, ya luar biasa ya teman-teman ya. Dari Rehan sendiri itu sangat produktif, bisa dibilang si paling organisasi ya. Untuk Teguh sendiri si paling produktif ya. Dari Rehan nge-share bahwasannya dia ikut MPM. MPM itu kalau teman-teman belum tahu, itu setingkat sama MPK kalau di SMA, seperti itu. Yes. Dan Rehan sendiri di bagian itu ya, Medfo, dan ketiga-tiganya Medfo ya teman-teman. Dari MPM Medfo, terus dari Ari Salah Medfo, dan di Uswah pun Medfo gitu. Emang orang penting ya. Gitu ya. Sibuk banget nih. Dan Bang Teguh sendiri juga wow, tadi ikut robotika, terus juga jadi ketua Ari Salah. Semoga nanti ilmu-ilmunya juga bisa diturunkan ya ke generasi-generasi selanjutnya. Oke teman-teman ya. Mungkin teman-teman pada nggak sabar kali ya. Mungkin kita langsung masuk aja nih ke acara inti daripada pembahasan kita kali ini. Mungkin langsung kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Teman-teman santai aja, fokus ya, santai, kita relax aja. Yang pertama adalah apa sih Ari Salah itu sendiri gitu? Boleh dijelaskan terkait Ari Salah itu apa dan bagaimana gini. Mungkin bisa dari Teguh sendiri. Oke, untuk apa itu Ari Salah menurut perspektif Ane ya? Ari Salah itu adalah lembaga dakwah fakultas. Ya, itu adalah mungkin bisa disebut sebagai rohisnya fakultas. Jadi bagaimana kita membagikan ilmu satu sama lain, dan juga tentunya hal-hal yang bersifat kerohanian kepada teman satu sama lain yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Wah, luar biasa ya teman-teman. Itu ibaratnya teman-teman kalau tahu SMA itu rohis, tapi ini di Fakultas Ilmu Komputer. Mungkin dari Rehan bisa menambahkan terkait apa sih Ari Salah itu sendiri menurut pandangan Rehan. Oke, jadi Ari Salah itu seperti yang tadi sudah jelaskan adalah LDF, yaitu LDF adalah
lembaga dakwah fakultas ini sebagai ladang dakwah kita, bekerja sama tentu dengan universitas dan sebagai tempat kita untuk ngambil pahala nih. Ada ladang pahala yang mungkin kita bisa manfaatkan dengan yaitu menyebarkan Islam dan menyebarkan dakwah-dakwah yang sekiranya berguna bagi masyarakat baik non muslim maupun muslim ya. Jadi seperti itu. Ya itu ya teman-teman ya. Arisalah ini sendiri merupakan lembaga dakwah fakultas di tingkat fakultas ilmu komputer seperti itu sendiri ya teman-teman ya. Kita tadi udah tahu ya terkait Arisalah siapa gitu. Mungkin kurang lengkap rasanya kalau kita nggak tanya visi misi dan tujuan daripada Arisalah gitu. Arisalah pasti punya tujuan dan visi misi yang jelas terkait daripada LDF itu sendiri. Mungkin kita mulai dari Teguh nih selaku ketua kita. Boleh disampaikan Teguh. Oke, untuk visi misi Arisalah ya kurang lebih yang paling pertama itu adalah menjalin silaturahmi ya, antar mahasiswa ataupun mahasiswi yang ada di Fakultas Ilmu Komputer ya, yang tentunya itu yang yang beragama Islam atau sebagai muslim, sesama muslim. Lalu juga kita memiliki misi yaitu membangun karakter dari setiap kader-kader kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga juga kita mengingatkan kepada Al-Qur'an dan juga Sunnah. Wah luar biasa ya teman-teman dari Bang Teguh. Mungkin dari Rehan bisa menambahkan terkait visi misi dan tujuan daripada Arisalah itu sendiri. Oke, jadi Anda mau menambahkan tentang tujuan ya, karena tujuan itu kan yang mungkin apa yang kita harus dapatkan nih betul masa banget. depan kita. Nah mungkin yang belum tahu gimana tadi mungkin bisa diperjelas lagi dengan untuk tujuannya kita ini membangun akhlak itu yang karena akhlak itu mungkin yang belum tahu akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu untuk betul seperti, banget itu ya. Nah, karena kalau ilmu itu kita bisa ambil di mana aja banyak, cuma kalau akhlak ini sekalinya kita rusak itu udah susah ke depannya. Iya betul banget itu. Udah terjadi sering. Nah mungkin jadi gimana caranya kita tetap belajar, terutama karena kita di Fakultas Ilmu Komputer kita belajar tentang komputer dan segala macam, tapi tidak melupakan agama. Betul banget ya. Jadi jangan karena agama ini kan dan mungkin seperti tadi sumbernya Al-Qur'an dan As-Sunnah ini jadi pegangan hidup kita. Gitu. Betul banget. Ya, luar biasa ya teman-teman terkait tujuan daripada visi dan misi juga. Intinya adalah Arisalah ini mencoba menyeimbangkan antara dunia dan akhirat serta berlandaskan juga terhadap Al-Quran dan hadis dan juga mendahulukan akhlak di atas ilmu seperti itu sendiri ya teman-teman. Yes. Luar biasa ya untuk kedua daripada pemateri kita. Mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Tadi kita udah bahas visi misi, terus tujuan, terus apa itu Arisalah. Rasanya kurang gitu kalau kita nggak menanyakan terkait kapan sih Arisalah itu didirikan. Boleh dari Bang Teguh sendiri. Oke, untuk kapan Arisalah didirikan, ini aneh mungkin dari cerita turun-temurun ya. Boleh, mantap. Dari alumni sebelumnya, ini aneh pernah diceritain kalau bahwasanya itu Arisalah didirikan pada tahun 2014. Jadi Arisalah ini bukan organisasi baru ya di Fakultas Ilmu Komputer ya. Jadi sudah ada lama. Jadi seiring berjalannya waktu Arisalah ini mungkin sempat beberapa kali vakum ya karena terdapat baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Lalu mulai aktif lagi Arisalah. Alhamdulillah ada yang ingin menggerakkan Arisalah ini mulai dari tahun sekitar 2018-2019. Iya. 2014 baru ya. Mungkin dari Rehan boleh ditambahkan Han. Oke, jadi mungkin plus kalau PR kita saat ini karena kita organisasi sebenarnya sudah ada. Tapi untuk legalisasi mungkin masih belum jelas ya. Nah, ini yang kita fokusin di tahun-tahun ini, mungkin dari tahun 2021 sudah bahkan 2020 juga sudah mulai diusahakan untuk mengurus legalitasnya begitu. Wow, luar biasa ya teman-teman. Arisalah ini bukan inilah nama baru lah. Teman-teman, istilahnya veteran juga gitu, sama dengan UPN veteran. Karena Arisalah ini 2014 bersamaan dengan UPN itu menjadi kampus negeri seperti itu. Aneh penasaran nih terkait siapa sih pendiri daripada Arisalah itu sendiri dan inisiator awal dibalik terciptanya atau terbangunnya Arisalah itu sendiri. Boleh dari Teguh, silakan dijawab. Aneh kurang tahu ya kalau untuk inisiator awalnya itu siapa, karena mungkin susah ya untuk menjaga silaturahmi apalagi dari tahun ke tahun, angkatan ke angkatan. Tapi untuk alasan
apa sih yang membuat Arisalah ini didirikan, yaitu adalah karena kita melihat dari fakultas-fakultas lain dan juga universitas lain gitu, bahwa oh ada loh yang namanya Rohis di dalam fakultas. Jadi kenapa kita nggak bikin? Jadi sama kayak yang tadi Rehan bilang juga. Jadi dengan kita mengikuti Rohis ini, kita bisa mendapatkan yang namanya ladang pahala. Betul banget itu. Ya tadi ya terkait mungkin ke Rehan kali ya. Apa sih Han peristiwa yang mengiringi terbentuknya Arisalah? Mungkin ada terkait peristiwa apa? Oh nggak sengaja nih, tapi tahu-tahu Arisalah jadi gitu. Apa sih? Kalau tiba-tiba yang jelas tidak ya. Ya, Nah, betul. cuma mungkin kalau aneh yang lihat dari ini beberapa orang yang dari Fakultas Ilmu Komputer ini pengen punya organisasi tersendiri, terutama organisasi Islam, dan akhirnya dari keinginan yang beberapa orang tersebut mendirikan sebuah kelompok mahasiswa baru, yaitu FKI Arisalah. Ya itu ya luar biasa tuh. Tadi bagaimana Arisalah terbentuk itu dari sekelompok orang aja gitu mungkin tanpa kesengajaan ya, tapi sampai sekarang pun Arisalah masih terjalin dan ya luar biasa gitu untuk kinerjanya dan sebagainya macam gitu. Mungkin kita lanjut ke berikutnya kali ya. Banyak lah seperti itu. Terus terkait daripada kerjasama nih, mungkin Arisalah punya proker sendiri terkait ada gak sih kerjasama dengan ormawa lain atau organisasi lain atau UKM lain di lingkungan UPN ini khususnya? Boleh dari Teguh sendiri, dan juga nanti teman-teman mungkin mau nge-follow IG ya, nanti Bang Teguh bisa di-share aja sosmednya Arisalah. Mungkin teman-teman juga udah penasaran mau nge-follow, lihat-lihat isinya. Boleh, silakan Teguh. Oke, untuk tadi kerjasama ya? Iya betul. Kerjasama. Untuk Arisalah sendiri ini yang paling utama tentunya bekerja sama dengan USWAH, yaitu Lembaga Dakwah Kampus yang ada di UPN Veteran Jakarta. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang ada di USWAH itu kita juga ikut serta ya teman-teman, baik itu menjadi peserta ataupun menjadi panitia bagi acara tersebut. Lalu selain itu juga kita saling bekerja sama juga dengan lembaga dakwah fakultas lain yang ada di UPN, misalnya seperti studi banding dan juga lain-lain. Lalu kami juga ada bekerja sama dengan BEM Fakultas Ilmu Komputer. Alhamdulillah beberapa pekan lalu kami diajak ya untuk melakukan penyaluran donasi kepada anak-anak yatim. Menarik ya teman-teman dah. Ternyata Arisalah ini juga punya kerjasama. Mungkin dari Rehan bisa menambahkan. Untuk kerjasama berikutnya mungkin dari teman-teman kita ada mau bikin kerjasama dengan USWA, yaitu namanya acara IFOFest nih. Nah IFOFest ini sebenarnya nggak cuma dengan Arisalah dan USWA doang, namun dengan fakultas-fakultas yang lain begitu. Wow, teman-teman pasti penasaran nih. Mungkin di branding boleh terkait sosmed daripada Arisalah, dari Teguh sendiri. Apa aja sih sosmednya? Boleh dikasih tahu nih ke teman-teman. Oke, untuk sosmed Arisalah ada yang Instagram ya. Instagram itu bisa dicari teman-teman FKI_Arisalah. Lalu kita juga ada line sama juga FKI Arisalah juga. Wah, teman-teman itu ya. Ada line juga dan juga IG-nya juga, dan juga Rehan tadi terkait IFOFest ini kan event besar. Boleh di branding sendiri terkait apa aja sih sosmed yang digunakan. Mungkin teman-teman mau ngelihat isi-isinya penasaran gitu. Jadi untuk IFOFest sendiri kita bisa lihat di Instagram, yaitu IFOFest.23. Lalu kalau misalnya ingin punya gambaran yang lebih luas, itu bisa dicari di Instagramnya USWAH juga sebenarnya. Karena kita juga ada kerjasama kan, karena ini juga termasuk salah satu tempat kita untuk kerjasama di Arisalah dan di USWAH. Jadi seperti itu. Ya teman-teman ya, itu tadi line IG dan IG IFOFest. Boleh nih di follow teman-teman ya untuk melihat secara rinci terkait apa aja yang ada di dalamnya. Tadi kita udah bahas divisi ya, teman-teman juga udah tahu divisi dan penasaran. Mungkin teman-teman rasanya kurang kalau kita nggak bahas dikit aja proker daripada Arisalah, khususnya yang jadi semacam apa ya, signature lah, apa ya, khusus gitu, kayak oh ini Arisalah doang yang punya gitu. Teman-teman lain mungkin kurang ada, dan ini yang menunjukkan Arisalah banget nih gitu. Boleh dari Teguh. Oke. Untuk prokernya itu mungkin yang rutinannya ya. Rutinannya itu boleh. ada seperti mentoring atau kita sebut sebagai me time. Jadinya kita
sama, yaitu prokernya ada di USWA ataupun lembaga dakwah fakultas lainnya. Itu adalah kita belajar dalam suatu kelompok bersama-sama bagaimana kita membangun karakter yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua juga kita ada baca bareng Al-Kahfi setiap ba'da maghrib pada hari Kamis ya teman-teman, yang diadakan secara offline di Masjid Manwawul Ulum yang ada di UPN Veteran Jakarta Pondok Labu. Lalu untuk kalau yang menjadi andalan ya, proker yang jadi andalan untuk Arisalah sendiri mungkin bisa dibilang webinar sesuai dengan peminatan teman-teman Fakultas Ilmu Komputer. Jadi kita bukan hanya mempelajari hal-hal kerohanian aja, tapi kita juga membagi ilmu satu sama lain mengenai peminatan yang ada di Fakultas Ilmu Komputer itu sendiri, baik program studi informatika ataupun sistem informasi. Menarik banget ya. Dari Rehan boleh ditambahkan Yan, yang jadi signature proker dari Arisalah itu sendiri apa sih? Gitu. Mungkin Anda mau menjelaskan sedikit tentang tadi seperti webinar ya, karena webinar itu karena kita ilmu komputer, jadi webinar ini tentu saja tentang segala tentang cyber gitu. Nah kemarin mungkin terakhir yang Anda join itu cyber, gimana cara tentang cyber warfare dan cyber kriminal, gimana caranya kita menghindari cyber crime ini dengan cara-cara yang sekiranya dapat digunakan oleh kita nih gitu. Iya menarik ya teman-teman. Ya itu ya dari Rehan juga terkait proker webinar yang emang sepertinya webinar ini tuh nggak ada di LDF lain, karena ini ciri khas daripada proker Arisalah itu sendiri ya teman-teman, terkait tadi cyber crime dan sebagainya, cara mengatasinya gitu-gitu ya. Mungkin Ane juga mau nanya isu viral sih, sepertinya nggak viral banget, tapi mungkin dari Teguh bisa kasih jawaban singkat aja gitu terkait fenomena apa ya, globalisasi khususnya teknologi gitu, dan apa sih dampak positif dan negatif daripada teknologi itu sendiri. Mungkin dampak positifnya bisa dikaitkan dengan Arisalah, mungkin dampak negatifnya ada yang 1-2 hal yang dan bagaimanapun lainnya gitu. Mungkin dari Teguh sendiri boleh dijawab nih, kan ini kaitannya juga sama FIK ya, ilmu komputer gitu, teknologi, pas banget, boleh nih dijawab. Oke, untuk dampak positifnya ya tentunya semakin banyak kayak pekerjaan-pekerjaan ataupun hal-hal yang dipermudah ya bagi kita semua. Misalkan aja kayak dengan adanya tools-tools yang baru seperti yang dibuat oleh dengan kecerdasan buatan, bantuan kecerdasan buatan. Jadi kita bisa membuat contoh sederhananya kayak kita meminta ide ya, apa sih yang sedang ramai misalkan di internet belakangan ini. Lalu dengan begitu kita bisa membuat konten dakwah mengenai hal-hal tersebut. Selain itu kalau untuk dampak negatifnya tentunya juga pasti ada, tapi ya balik lagi bagaimana manusia itu sendiri memanfaatkan teknologi itu. Betul banget. Jadi untuk negatifnya ya mungkin kayak maraknya terjadi pencurian konten dan juga hal-hal semacamnya sih. Plagiarism ya. Ya betul. Benar. Boleh, mantap nih. Mungkin dari Rehan ya, karena kayaknya ini makanan sehari-hari Rehan ya terkait teknologi. Boleh deh dari Rehan di-share sedikit terkait dampak positif teknologi, dan juga boleh mengaitkan dengan Arisalah sendiri terkait teknologi dampak positifnya. Boleh, silakan. Oke, mungkin globalisasi ini seperti pisau ya. Jadi kita bisa menggunakan pisau dengan baik, tapi juga bisa melukai kita. Nah, untuk dampak positifnya tentu saja kita dapat mengambil informasi yang dari jauh, dari dunia dan bukan dunia lain sebenarnya, dari belahan dunia lain. Ya betul. Dalam waktu berapa menit atau bahkan detik kita bisa tahu lagi kejadian ini, lagi A, lagi B gitu, cepat. Dan dampak negatifnya karena banyak juga ya, terutama seperti penipuan yang sekarang gampang banget, terutama yang kemarin viral WhatsApp APK itu ya. Iya itu. Lalu yang paling bahaya ini munculnya fitnah. Jadi video orang lain, lalu perkataannya lain, tapi digabung jadi satu, jadi seakan-akan itu adalah sebuah informasi yang benar. Di klip. Yes, benar. Nah, gimana caranya Arisalah ini menggunakan sosial media dengan bijak itu ya, kita menggunakan konten-konten yang positif, konten-konten dakwah, kita di post di Instagram, lalu dampaknya adalah nanti orang-orang yang mungkin belum kenal Islam atau mungkin Islamnya masih setengah-setengah, kita bisa betul. menyampaikan dakwah dengan sesuatu yang benar gitu. Wah itu dia teman-teman, luar biasa nih jawaban dari Teguh, udah bagus, Rehan juga sangat bagus. Mungkin
kita dekat-dekat ini dikaitkan dengan hacker Bjorka ya, ataupun WhatsApp yang sempat bocor ya terkait ini data percakapan gitu itu kan. Dan Arisalah sendiri bisa menanggapinya dengan sisi positif tentunya dan mengaitkannya dengan Arisalah itu sendiri dengan tujuan dan sebagainya. Oke, mungkin closing statement kali ya. Sedikit aja nih, sepatah dua patah kata mungkin dari Teguh dulu terkait apa aja yang mau dibahas. Mungkin apa aja yang mau disampaikan gitu untuk teman-teman ke depannya seperti itu. Untuk teman-teman ya mungkin satu kata dua kata dari Ane. Jangan pernah ragu untuk melakukan sesuatu, selalu istiqomah dalam melakukan yang namanya ibadah karena segala sesuatu pastinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, mantap ya teman-teman ya. Tuh. Enggak lupa sama akhirat, dunia dapat, akhirat pun dapat. Dari Rehan sendiri boleh menyampaikan pandangannya. Oke, mungkin untuk sepatah dua kata dari Ane. Jadi kebaikan itu bukan dilihat dari hasilnya, tapi dilihat dari usahanya. Allah kalau misalnya kalian misalnya udah usaha terus gagal, tapi usaha itu kalian niatkan dengan baik, kalian jalankan sudah dengan berusaha semaksimal mungkin, walaupun gagal itu pasti ada hasilnya, pasti ada berkahnya buat kita. Allah kan nggak lihat nilai dari berapa orang masuk Islam, berapa orang paham ini, tapi seenggaknya Allah itu ngelihat dari seberapa keras kita, gimana caranya ini berhasil gitu. Allah kan yang lihat, Allah yang nilai, Allah yang tahu. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Dilihat dari usaha bukan hasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil seperti itu. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Nggak kerasa kita udah di penghujung acara. Mungkin teman-teman bersedih ya karena udah nggak kerasa ya, tahu-tahu kelar aja. Mungkin kita ucapkan terima kasih untuk Teguh selaku ketua Arisalah dan juga Rehan selaku ketua daripada divisi syiar ya di Arisalah juga. Dan juga untuk teman-teman di luar mereka berdua ini, teman-teman Arisalah ataupun LDF lainnya, dan juga teman-teman yang mengikuti podcast kita kali ini. Mungkin kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis ya. Oke, mungkin dari Arisalah punya slogan nggak kira-kira? Apa ada deh kayaknya nih. Enggak ada sih. Coming soon. Oke, teman-teman ya. Di next bisa dilihat nanti di Instagramnya Arisalah. Tuh, di follow aja IG dari Arisalah. Jadi nanti ditunggu aja untuk slogannya. Mungkin kita pakai slogan podcast kita kali ini ya, teman-teman ya. Kalau Ane bilang podcast LD SUPN, satu barisan tebar kebaikan. Seperti itu ya. Teman-teman di rumah juga boleh nih mengikuti. Oke? Siap berdua? Siap. Podcast LD SUPN Veteran Jakarta. Satu barisan tebar kebaikan. Terima kasih ya teman-teman ya. Kita pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.